Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita mau panen kangkung dan bayam. Ya, jadi semalam hujan, posisi jam 3 subuh, jam 3 pagi hujan. Tuh, kangkungnya pada roboh guys. Ya, jadi tadi pagi jam 3 tuh, jam 3 subuhan hujan besar, kangkungnya pada roboh. Ya, nggak apa-apa, kita mau panen kangkungnya ya. Ini kemarin sudah kita panen nih 1 galeng. Kemarin ini nggak kena hujan nih. Nah, kalau sekarang nih kena hujan besar jam 3 subuh nih sampai tadi pagi tuh. Ini baru berhenti sekarang hujannya. Nah, sekarang kita mau panen aja guys kangkungnya. Tuh udah pada roboh nih kangkungnya, kita panen aja. Memang sudah waktunya dipanen nih. Kemarin nggak sempet manennya, baru 1 galeng. Cabut aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih pasti agak lengket ini karena basah tanahnya. Kalau kemarin tanahnya agak gembur, agak kering. Nah kalau ini agak basah nih tanahnya guys. Bismillah. Kemarin sudah panen 1 galeng. Nah sekarang kita panen lagi nih sebelah ya, mumpung hari libur ya. Kita panen kangkung ya, lumayan nih buat kebutuhan sehari-hari guys. Tuh guys, kangkungnya pada roboh guys. Oh ya, kangkungnya pada roboh guys. Tuh kena hujan jam 3 subuh nih baru berhenti hujannya, pada roboh semua. Oh pelan-pelan ini teman-teman di rumah pada bangun belum nih? Masih pada rebahan di rumah nih. Wah, enak tidur nih hujan-hujan ya. Tuh. Nih sebaris sedikit lagi. Oh guys, sebaris guys, kita karetin biasa. Ini tanahnya agak lengket nih, habis hujan. Oh ya, hujan-hujan nih panen kangkung. Tuh guys, seikat guys ya. Terus sini. Oh, kita lanjut. Oh, ini kalau nggak dipanen rusak semuanya. Ini kita panen nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh goyang-goyang dulu biar lepas tanahnya. Oh, teman-teman di rumah udah pada bangun belum nih ya? Pagi-pagi kita olahraga panen kangkung dan bayam. Tuh ya, ini agak lengket tanahnya jadi nggak mudah lepas, harus digoyang-goyang. Tuh baris guys. Take it. Oh guys. Oh ya. Lanjut tuh, masih banyak nih ini kangkungnya tuh, bayamnya tuh. Bayam nanti kita panen juga lah. Kalau bayam aman tuh, nggak roboh. Kangkungnya aja nih pada roboh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa seikat, Pak? Oh, ini kangkungnya. Kangkungnya nggak dijual, buat untuk konsumsi sendiri aja, ya. Untuk konsumsi sendiri, sama bagi-bagi, ya. Jadi kangkungnya nggak dijual, buat konsumsi sendiri. Tuh. Ya, iseng-iseng nih di depan rumah, nanem-nanem, ya, iseng-iseng dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Ini lumayan buat kebutuhan sehari-hari nih. Tuh. Kangkungnya roboh kena hujan 3 subuh, baru berhenti nih pagi ini. Kita panen kangkungnya. Tuh, Tanam seledri, Pak. seledri boleh juga tuh, seledri. Belum pernah nanam seledri, ya. Tuh, kita karetin aja nih yang gampang, nggak pakai tali. Tuh, ya. Tuh guys, 3 ikat guys. Tuh, nah, ya, agak kotor nih, agak kotor karena habis hujan tanahnya lengket. Daerah Apa? mana, Pak? Nanti kita cuci lagi. Bismillah. Pak Thohir, daerah mana nih? Ini daerah Pabuaran Residen, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang. Ya, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang, di perumahan Pabuaran Residen. Tuh. Nah, ini sela-selanya kita tanam cabai juga. Terus setiap sela-selanya ada cabai. Jadi tinggal ngebesarin nih cabainya. Tuh. Kenapa tidak untuk dijual juga, Pak? Kan bisa unit beli bibit lagi. Enggak. Untuk beli bibit. Kita juga cuma buat konsumsi sendiri. Cuma buat konsumsi sendiri. Nih, kalau nanam sendiri, terus panen, di sayur dimasak tuh rasanya beda banget itu. Rasanya beda. Ada apa ya? Kepuasan tersendiri ya. Hasil nanam sendiri, panen, terus kita sayur, masak, dimakan, itu rasanya luar biasa. Patut dicontoh. Aku mau belajar ah. Iya, kangkung mah gampang nanamnya, makanya saya nanamnya nih yang gampang-gampang, yang cepet panen maksudnya. Kan rasanya beda tuh, Pak. Rasanya rasa kangkung juga nggak, Pak? Rasanya rasa kangkung, cuman ada kepuasan tersendiri ya. Boleh nanam sendiri, terus kangkungnya juga organik ya, tanpa obat-obatan. Nah, jadi rasanya gimana gitu, boleh nanam sendiri, terus panen, kita sayur, kita makan. Waduh, nikmat banget rasanya. Beda pokoknya. Beda dengan hasil nanam sendiri gitu. Kangkung. Ada kepuasan tersendiri. Kangkung darat lebih enak, Pak. Iya. Ini kangkung darat. Pada rebak tuh. Pada roboh kena hujan. Panen. Oh. Tuh. Ya. Kangkungnya pada roboh. Kena hujan. Lelenya udah dipanen belum? Lelenya belum dipanen. Itu bentar lagi. Bentar lagi lelenya kita panen. Ya, tuh lelenya tuh. Ntar kita kasih makan. Lelenya bentar lagi panen. Ya.
Cuman di sini panennya sama, mau buat untuk konsumsi sendiri aja. Kalau lagi mau makan lele tuh tinggal ngambil tuh situ ya. Pak banyak ya. Ada saudara datang tuh masakin ikan lele, tinggal ngambil. Jadi yang diambilnya yang gede-gede aja ikan lelenya. Jadi yang kecil ditinggalin, biar gede dulu. Penonton baru banyak yang nanya nih Pak, ini dijual nggak nih Pak kangkungnya? Kangkungnya nggak dijual, cuma untuk konsumsi sendiri dan berbagi ya. Jadi nggak dijual, untuk konsumsi sendiri. Cukup untuk satu komplek. Sing berkah Pak, bisa naik haji lagi. Enggak, ini enggak banyak juga sih nih, cuma berapa petak nih? 3 petak, 3 galon. Diminta boleh Pak? Boleh, sini. Datang ke sini nih. Ke Paburan Residen, Margasari, Karawaci, Kota Oke, Tangerang. di spill ya. Nah. Tuh. Tuh, ada ikan lele. Enak ya Pak kalau jadi tetangga Bapak nih. Iseng-iseng ini, iseng-iseng. Iseng-iseng. Kata orang iseng-iseng apa? Iseng-iseng menghasilkan ya. Oh, bismillah. Mantap Pak Tahir. Ya. Jadi Iya CJ-ku, ini perumahannya. ya perumahan. Jarang-jarang di sini yang nanam kayak gini. Ya, ini iseng-iseng sambil menyalurkan hobi menanam. Tuh. Nanam iseng-iseng. Karena memang di kota Tangerang itu terkenal sama nanam-nanamnya nih. Banyak kampung-kampungnya. Ada kampung tematik, kampung proklim, kampung sejahtera mandiri, ya, sekolah Dwiata. Ini pada nanam-nanam gini juga nih, tanaman produktif. Nah, saya juga ikut-ikutan nih, coba-coba di rumah nanam. Ya lumayan juga ternyata hasilnya, bisa bermanfaat. Enak banget ya Pak, masih ada tanah kosong, bisa tanamin yang bisa menghasilkan. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak punya tanah juga nanam aja di pot. Di pot juga bisa. Tuh, nanam di pot. Tuh di pot tuh. Tuh ada di galon bekas tuh. Ya, yang nggak punya pot pakai galon bekas tuh bisa. Tanam kangkung cabut dari biji kah Pak? Kangkung dari biji. Jadi kangkung itu dari biji ditanam. Nah, nanti dia usia 3 minggu tuh, 21 hari dia bisa panen kangkungnya. Gitu. Pakai bibit kangkung apa nih Pak Haji? Bibit kangkungnya sama aja. Kangkung apa aja? Kangkung apa aja? Satu iketnya berapa Pak? Nah, tadi ini kangkungnya nggak dijual, jadi buat konsumsi sendiri. Lalu pupuknya pakai apa nih Pak? Nah, kalau media tanamnya, tadi media tanam biasa tuh. Media tanamnya media tanam biasa, tanah. Nah, cuma saya ditambahin pupuknya pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi. Tambahin pupuk kandang sapi. Terus ada tambahannya juga, pupuk cair dari air kolam ikan lele nih. Ya. Jadi tanaman yang di sini nih, di samping dikasih pupuk kandang sapi, saya kasih juga pupuk cair dari air kolam ikan lele. Jadi kalau air kolam ikan lelenya udah keruh, ya, saya buangnya ke tanaman nih buat nyiram tanaman. Tapi enggak disiram daunnya, disiram ke
tanahnya tuh mantep ya. Aerokolam ikan lele itu bagus buat pupuk cair tanaman. Oh ya, tuh ini bayam kangkungnya nih pada rebah guys, pada roboh karena tadi pagi itu subuh jam 3-an dan besar gini nih kangkung nih. Kalau udah waktunya panen tuh, kalau hujannya gede udah pada roboh dah. Tuh. Jadi harus segera dipanen. Emang udah waktunya panen nih, harusnya kemarin udah dipanen ya, cuman kemarin cuma 1 galon doang panennya. Nah gitu guys. Jadi teman-teman ya, di lingkungan, di wilayah teman-teman PSM, teman-teman penerima manfaat ya, ayo pada nanam manfaatin nih halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Bibitnya ditabur aja pak? Ya kalau kangkung tinggal ditabur aja, dibuat garis-garis tuh kayak kemarin garis, bikin lubang sedikit. Nah terus nanti diisi benih kangkung, dikasih benihnya, masukin ke dalam, nanti diuruk lagi. Nah nanti dia posisi 4 hari 5 hari udah tumbuh tuh kangkungnya. Jangan lupa kalau udah ditanam disiram pagi sore, harus rutin pagi sore disiram. Nah, nanti usia 21 hari itu udah bisa panen ya, bisa panen kangkungnya cepet. Bayam ya, kangkung itu 3 minggu udah bisa panen. Pakcoy itu usia 40 harian 30 harian dah, sebulan tuh panen. Jadi agak lama kalau pakcoy ya. Kita nanamnya yang cepet-cepet menghasilkan aja. Habis kangkung mau ditanam apa nih Pak Ji? Mau nanam pakcoy tuh udah nyemai, pakcoynya udah disemai, sudah usianya udah 6 harian. Ada tuh di depan, coba lihat ya, di pot ada 4 pot itu, ada 4 pot. Ini hasil semayannya ya. Tuh. Jadi selanjutnya habis tanam kangkung kita mau nanam pakcoy. Ini bibit-bibitnya udah disemai. Jadi di semai. Ya, ini bayam. Nanti habis kangkung kita panen bayam. Ya tadi di sana tuh benih pakcoy. Pakcoy itu bisa disemai dulu, bisa juga langsung ditanam di sini pakai bijinya. Nah itu kita semai dulu, usianya tuh udah 6 harian ya, 6 harian. Nanti seminggu lebih kita pindahin ke sini tanam pakcoy. Itu udah disiapin nih pakcoynya, nanti tinggal tanam nih. Udah panen, nanti kita rapiin lagi, kita bersihin lagi, tambahin lagi sedikit pupuk kandang sapi, terus siram lagi pakai air kolam ikan lele. Nanti tunggu 2-3 hari kita tanam pakcoy gitu. Jadi nanamnya juga nggak stop terus. Saya punya tanah luas Pak, nggak keurus, nggak ada yang ngurus, jadi tanahnya cuma lihat kosong doang, nggak ada hasil. Kira-kira apa tuh Pak? Tanemin itu pohon buah aja Tipsnya? Tanemin pohon buah tuh, buah mangga, jambu ya. Tanemin pohon buah mantep tuh kalau tanahnya luas ya. Kalau yang ini mah apa namanya, dalam rangka memanfaatkan halaman pekarangan rumah aja. Lokasi di mana Pak? Ya, lokasinya tadi di
Pabuaran Residen. Pabuaran Residen, Margasari, Kota Tangga. Ya, jadi kalau ini mah cuma memanfaatkan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Tujuannya ya hasilnya ini dari menanam lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Kalau lahannya luas itu harus penanganan khusus ya, dan tenaganya juga harus banyak, harus punya tenaga ekstra. Kalau ini mah iseng-iseng aja nih, ada lahan depan rumah pakai buat bercocok tanam. Kebetulan saya demen nanam-nanam juga. Pabuaran mananya nih Pak? Pabuaran Residen di Margasari. Nah, di sini tuh jarang-jarang yang nanam-nanam begini nih di perumahan. Kayaknya cuma di sini doang nih yang ngebon begini nih. Sekali lagi Pak, kangkungnya dijual nggak Pak? Kangkungnya nggak dijual, hanya untuk konsumsi sendiri dan berbagi. Jadi Begitu. kangkungnya nggak dijual ya. Jadi kangkungnya cuma dikonsumsi sendiri, terus dibagi-bagiin ke tetangga. Nah, yang mau, Bagi yang mau datang ke sini. tuh, yang mau tetangga kemarin biasa nih kalau begini nih pada demen. Ini manennya agak kotor nih, tuh, karena habis hujan ya tanahnya agak sedikit lengket. Wah, banyak yang mau nih Pak. Nanti kita cuci nih. Pak, kangkungnya banyak yang mau nih. Mau ya? Heeh. Pasti pada jauh. Sini ke Tangerang. Iya, kalau tetangga-tetangga sini alhamdulillah nih sudah sedikitnya sudah nyobain Wah, kangkung, bayam, sama pakcoy. Assalamualaikum dari Kendari Pak. Wah, jauh, Kendari. Wah, dari yang dari Bali. Waduh, jauh-jauh Wah. amat. Dari Priuk Pak. Oh, Priuk mah deket. Oh, Ya, jadi ini dalam rangka ada yang dari Serang juga. pemanfaatan halaman rumah dengan menanam tanaman produktif. Ya, Waduh. kita nanam sayuran-sayuran nih. Sayurannya untuk konsumsi sendiri sama berbagi. Itu, jadi nggak dijual ya. Ada cabai nggak nih Pak? Cabai ada. Tuh kita tanam di sela-selanya. Mana nih Pak cabai Pak? Tuh, ini sela-selanya tuh tadi. Ini cabai. Ini cabai. Oh, itu tuh ya, yang lagi berdiri cabai ya. Ini cabai nih. Kemarin kita tanam kangkung sama cabai. Jadi cabai di sela-selanya. Nanti kangkungnya panen. Ini nanti dia supaya bisa besar. Nanti kita bisa panen cabai juga. Di situ tomat tuh. Itu tomat. Pojokan tuh. Ya. Mana nih tomatnya Pak? Tuh. Tuh. Ini tanaman tomat nih. Ya. Ya. Di situ rumah jual mahal nggak Pak? Di sini ya lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Seluruh Indonesia nonton nih Pak, dari Surabaya semuanya nih Pak, Medan, Banyak ya. Jadi Lumajang. ini dalam rangka pemanfaatan halaman rumah dengan menanam tanaman produktif. Jadi kalau ada lahan di rumah, masih ada lahan, manfaatin tuh buat tanam-nanam nih, tanam-nanam sayuran ya. Hasilnya lumayan tuh buat kebutuhan sehari-hari. Cara nanamnya dong Pak. Cara nanamnya ada di sebelum-sebelumnya tuh. Ya. Udah dikasih tahu. Ya. Jadi manfaatin. Kalau nggak punya lahan seperti ini, bisa nanam di pot. Tuh seperti di depan rumah tuh, persis depan rumah tuh. Pakai pot bisa nanam kangkung, bayam, pakcoy ya, bisa di pot. Wah, ada yang mau beli rumah di sekitar sini biar deket sama Bapak nih Pak. Boleh. Ya. Jadi bisa pakai pot kalau nggak ada lahan. Tuh seperti di depan rumah tadi. Atau tadi nggak punya pot, bisa memanfaatkan galon bekas sebagai tempat media tanamnya. Nah, tadi media tanamnya itu tanah biasa ya, tinggal dicampur itu aja,
pupuk kandang sapi. Kandang sapi nih kan untuk pupuk tanaman. Tanam kangkungnya berapa lama Pak sampai panen? Nah, ini cuma 21 hari. 21 hari udah panen, 3 minggu. Ya. 3 minggu udah bisa panen, guys. Untuk yang galonnya dibolongin ya Pak bawahnya? Dibolongin, karena kalau nggak dibolongin nanti airnya nggak bisa keluar kalau nyiram. Jadi bawahnya harus dibolongin galon bekasnya tuh. Mana Dek tadi Dek? Itu galon bekasnya Dek. Ada kangkungnya. Jadi ini kangkungnya bawahnya dibolongin ya, seitunya aja, secukupnya. Untuk tutorial tanamnya ada di video sebelumnya. Ada. Jadi nanti dilihat aja di TikTok, di berandanya. Jadi ada cara tanamnya gampang banget tuh. Tinggal dibikin garis nih kayak gini nih. Ini kemarin udah panen kangkungnya juga. Bikin garis tuh seperti ini tuh. Bikin garis. Ini kan media tanamnya udah siap nih. Ini ada pupuk kompos, ada pasak padi, ada tanah, ada pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele. Dibikin garis seperti ini. Masukin benihnya ke sini nih, sela-selanya. Masukin ke sela-selanya, tinggal ditutup. Kalau dimasukin, tutup tuh. Tutup begini aja. Tuh. Tinggal disiram pagi sore. Nah, tadi caranya, kalau saya caranya begini, banyak cara ya. Saya mah tinggal digaris tuh. Garis seperti ini. Tuh. Udah garis seperti ini, masukin benihnya ke sela-selanya. Udah masuk benihnya, tinggal ditutup. Tutupnya gampang, tinggal gini aja tuh. Disentuh sedikit aja tuh. Tuh. Nah, dia ketutup. Udah ketutup, siramin pagi dan sore. 3 minggu panen. Oke. Gampang kan? Gampang. Pak, yang di galon kalau misalkan nggak dibolongin nggak apa-apa kan? Kan kangkung hidup di air Pak. Harus dibolongin. Biar airnya keluar. Kalau nggak dibolongin nanti Jadi kangkung apa air. namanya? Takut busuk kangkungnya. Bolongin aja biar ada sirkulasi pembuangan air. Oh, gampang kan? Tuh masih banyak. Tuh guys, tuh kangkungnya udah 2 tampah. 2 tampah. Yang mau merapat ya, ini nggak dijual, cuman dibagi-bagiin aja. Jadi tanam terus dibagi-bagiin, dimakan sendiri. Konsumsi untuk sendiri. Nah, dan dikonsumsi untuk sendiri. Nah, tuh di atas ada pisang tuh guys. Tuh namanya pisang Ambon Lumut. Ya. Pisang Ambon Lumut tuh. Jadi pisangnya nggak terlalu tinggi tuh. Ya. Tapi udah berbuah. Ini udah buah ketiga. Pertama udah panen, kedua udah panen, yang ketiga nih. Ini buahnya besar-besar ini. Besar-besar buahnya. Ini udah ada 12 sisir, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini masih malu-malu nih yang ini. 12 sisir ya. Ya ini anaknya ada nih. Anak-anaknya tuh ada 3 tuh, liatin. Yang mau merapat ke sini karena harus dikurangi nih nanti. Nih anaknya 1 2 3. Kalau yang ini nanti kaderisasinya buat buah seperti ini lagi. Yang mau tuh anak-anak ada 3 merapat ke sini. Ya. Pak, Kalau nanti akan saya kurangin nih supaya nutrisi buahnya nih lebih bagus, lebih sempurna. Pak, kalau nanam kangkung terus gagal, itu apa karena bibitnya jelek Pak? Enggak. Bibitnya bagus pastinya. Bibit nggak ada yang jelek ya, bagus-bagus. Nah, tinggal mungkin perawatannya aja. Lokasi di mana nih Pak? Lokasinya di Pabuaran Residen, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang. Ya, jadi nggak ada bibit yang jelek tuh. Mungkin perawatannya aja. Terus nanamnya juga harus kena matahari yang cukup.
Nah, jadi mataharinya harus cukup, dapat mataharinya. Terus dirawatin, disiramin pagi sore ya. Insya Allah tanaman kangkungnya subur ya. Oh, Nama pisangnya apa nih Pak? Pohon pisangnya nih. pisangnya pisang Ambon Lumut. Sini aja ya, yang bersih. Di rumput. Pisangnya pisang Ambon Lumut nih. Ini udah 3 kali panen guys. Udah 2 kali panen, ini mau yang ketiga. Ya. Nama pisangnya pisang Ambon Lumut ya. Pisang Ambon Lumut. Pohonnya nggak tinggi, tapi masih kecil udah bisa berbuah. Buahnya besar-besar. Ya. Buahnya besar-besar. Beli benih kangkungnya di mana tuh Pak? Belinya banyak, kangkung mah di online banyak, pasar juga ada banyak, sama aja beli kangkung mah. Kalau di tempat berpasir bisa numbuh nggak Pak? Tempat apa? Berpasir. Jangan tempat berpasir lah. Bisa tumbuh, cuman kurang sempurna nanti. Pertumbuhannya nggak sempurna. Bisa tumbuh, cuman nggak sempurna pertumbuhannya. Di tanah, terus kena sinar matahari, mataharinya cukup, insya Allah pasti jadi. Bibitnya mahal nggak Pak? Murah. Kalau di kota Tangerang mas saya beli 25.000. Itu satu plastik banyak isinya. 25.000 tuh nggak habis-habis. Kalau nggak punya tanah gimana Pak? Nah kalau nggak punya tanah tadi, tanam aja di pot. Pakai pot bisa. Nggak punya pot, tadi tuh pakai galon bekas. Galon bekas tuh kalau kita beli galonnya jangan dibuang. Buang, manfaatin untuk tempat media tanam. Yang tadi tuh diliatin. Tuh, kan bisa tuh dimanfaatin sebagai pot. Bibit pisangnya beli di mana Pak? Ini pisangnya nggak beli. Pisangnya dulu dikasih dari Rajek, Kabupaten Tangerang. Jadi dulu sama posisinya seperti ini nih. Posisinya seperti ini. Dia buahnya udah agak besaran. Udah agak besar. Terus di situ kan anaknya banyak tuh. Karena dia pengen pisangnya ini lebih bagus hasilnya, ya kurangin tuh anak-anaknya, mau dibuang. Nah ketika mau dibuang dikurangin, saya pinta anak-anaknya saya tanam di sini gitu. Bibitnya Ya. berapa Pak biasa kalau ditaruh di tanah tuh? Ditaruh di tanah. Langsung ditabur aja kah atau gimana? Pisangnya, kalau pisangnya mah langsung ditanam aja. Kangkungnya Pak, sorry. Oh kangkungnya. Kangkungnya tadi caranya tuh tinggal bikin garis ya, bikin lubang sedikit. Nah terus disebar benihnya. Dia usia 4 hari 5 hari itu udah tumbuh kangkungnya. Nah nanti usia 21 hari sudah bisa dipanen. Seperti itu guys. Ada yang mau nih Pak anak pisangnya Pak? Boleh. Itu ada 3 tuh. Karena itu memang harus dikurangin supaya pertumbuhan buah pisangnya ini bagus, sempurna, gede-gede gitu, besar-besar. Terus dikurangin. Yang mau merapat ke sini, siapa cepat, siapa dapat. Tuh ada apa? Ada 3 tuh. Oh. Ada 3 anak pisang. Dijual nggak Pak anak pisangnya? Nggak dijual, yang mau ambil aja sini gratis. Ya. Gratis. Coba deh liatin deh pisangnya deh. Oke. Anaknya. Tuh ada 3. Ada Ini 3. ada 3 ya. 1, 2, 3. Itu ada Yang 3. mau merapat ke sini gratis. Karena itu harus dikurangin pisangnya biar nutrisinya ke pisang yang udah berbuah nih. Gitu. Pak kirim alamatnya, diambil pakai gosen boleh nggak? Boleh. Gosen, ntar dulu tempat tinggalnya di mana? Jauh nggak? Ntar mati lagi.
Pohonnya. Aku di Pondok Jagung, Tangerang Selatan. Oh, Serpong. Serpong. Saya mau buah pisangnya aja nih Pak, dari Ulala. Ibu Ida Farida pengen anak pisangnya. Tinggal di Pondok Jagung, Tangerang Selatan Pak. Iya. Boleh. Enaknya mau kesini nih ambil. Kedalaman tanahnya berapa nih Pak? Kedalaman tanah kangkung ya? Apa Ini pisangnya? apa namanya? Galengannya nih. Oh, galengannya. Ini nggak dalam ya. Jadi memang ini media tanam tanahnya itu paling juga berapa senti ya? 15 senti mungkin ya. 15 sentian. Kedalaman ininya nih. Apa media tanamnya? Jadi nih awalnya tanah biasa. Terus ini di atasnya tuh media tanam semua. Jadi dari tanah biasa ke atas nih ke media tanam kurang lebih 10 sampai 15 cm lah, nggak dalam. Ininya tuh cuma segini doang tuh. Tuh udah keras tuh. Tuh, setelunjuk segini tuh, cuma segini doang. Tuh udah tanah merah tuh ya. Tuh udah tanah merah. Jadi cuma segini doang nih. 10 sampai 15 cm lah. Nggak dalam. Jadi yang media tanamnya tuh di atas. Yang di bawahnya tanah aslinya. Tanah merah. Cuma setelunjuk dalamnya tuh. 10 cm sampai dengan 15 cm. Untuk yang nanya pisangnya, ini pisang Ambon Lumut. Terus kangkungnya ini nggak dijual ya, cuma dikonsumsi untuk diri sendiri atau dibagikan. Berbagi. Iya, berbagi. Tuh. Dikit lagi. Nah. Ini baru. Kalau yang mau datang ke sini aja. Ya. Ini daerah Pabuaran Residen di Karawaci, Margasari. Margasari. Lalu dia garba. Jadi agak susah mananya. Tuh. Agak kotor. Oh. Oh. Peace. Ya. Teman-teman yang ada di lingkungan, yang ada di wilayah, ya teman-teman penerima manfaat, teman-teman PSM, ayo pada nanam, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan tanaman produktif. Ya hasilnya lumayan nih buat kebutuhan sehari-hari. Nggak ada yang bantu ini Pak? Nggak ada, sendiri. Berkebunnya juga sendiri nih. Tuh guys. Ya. Tuh yang tadi masih ada tuh. Nah. Sebelah sana ya. Agak susah. Pas sini dulu habisin. Sini dulu dah. Ini cabenya nih tuh. Tanamin ubi rambat aja Pak. Ubi Tanahnya rambat. gembur tuh. Iya, tanahnya gembur nih. Ubi rambat kayaknya panennya berapa bulan ya? Lama nungguin panennya. Tapi boleh juga sih. Boleh juga. Bisa 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah ya. Panennya ubi rambat. Nah, kalau ubi rambat enak tuh, tinggal ditanam, ditinggalin aja tuh ya. Nanti tungguin 3 bulan 4 bulan udah panen. Ya. Pupuknya pakai pupuk apa nih Pak? Pupuknya pakai pupuk kandang sapi. Ya, diaduk perbandingannya 1:1. Jadi ada media tanam tanah, pupuk kompos, pesak padi, pupuk kandang sapi. Nah, terus tambahannya tuh karena di sini ada kolam ikan lele, kita pakai tambahan pupuknya air kolam ikan lele. Jadi air kolam ikan lelenya tuh kalau sudah keruh dibuangnya ke tanaman. Dibuangnya ke tanaman sebagai pupuk buat tanaman. Ya ampun Pak, ada anak cabai lagi. Aku di Citayam, jauh nggak ya kalau deket aku samperin? Iya, ada cabai, ada tomat, ada kangkung, ada ikan lele, itu sama pisang.
pisang. Panennya duduk aja Pak biar nggak capek, Iya, ini biar nggak sakit pinggangnya. agak ribet nih. Agak ribet ininya. Oh. Agak ribet ininya, jongkoknya. Ininya galangannya sempit. Oh. Galangannya sempit, guys. Ini agak susah nih jongkoknya. Duduknya. Tuh. Itu Itu apa ndak terlalu banyak tabur binihnya Pak? Jadi banyak pohon kecil-kecil mudah ambruk Pak. mana tuh? Yang kangkung. Yang kangkung. Ambruknya karena hujan ya. Emang kalau saya perhatikan nih, tanam kangkung nih, kalau udah besar ini kan udah wayahnya dipanen, waktunya dipanen. Nah, sebenarnya kalau kemarin tuh panen aman nih, nggak pada roboh pohonnya. Ini karena tadi pagi nih jam 3-an ya, jam 3 sampai dengan jam 6 pagi hujan. Posisi jam 3 tuh gede hujannya, jadi dia ambruk semua tuh pohonnya. Nah, kalau yang galangan ini kemarin aman, dia nggak kena hujan nih, udah dipanen kemarin. Nah, kalau yang ini nih, karena tadi pagi sekitar jam 3-an itu hujannya gede banget, jadi pada roboh nih pohonnya. Kalau lelenya dijual juga nggak Pak sekilo? Nah, sama, lelenya nggak dijual, buat konsumsi sendiri ya, dan berbagi. Nah, manennya itu unik di sini mah, karena buat konsumsi sendiri, manennya kita cuma ngambilin yang besar-besar aja lelenya. Jadi lelenya yang besar-besar ambil, nah itu yang kita panen buat digoreng. Kalau ada saudara datang ke rumah, gorengin lele, tetangga sebelah kanan kiri kasih yang besar-besar, yang kecil biarin tinggalin, nungguin besar lagi yang kecilnya. Nanti kalau udah besar lagi, ambil lagi yang besarnya, terus gitu sampai habis nanti. Jadi dipanennya pada saat dibutuhkan aja ikannya, gitu guys ya. Jadi dipanennya pada saat dibutuhkan. Kalau kita mau ikan lele, tinggal ambil, goreng. Ada tamu mau lele, kita masakin lele, gitu guys. Buat tabungan juga tuh istilahnya, tabungan. Kalau di rumah nggak punya apa-apa, nggak ada lauk, bisa ngambil guys buat cadangan. Arahnya ke situ sebenarnya guys. Ya, jadi ada stok kita. Di rumah nggak punya apa-apa, ada stok tuh. Makan ikan lele nih, kangkung. Ya. Oh. Ini ya, dikit lagi nih. Kreatif sekali Pak, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, amin. Amin, amin, amin. Seneng banget lihat tanamannya, sangat nyegerin mata, seng pokoknya. Iya. Ih, seneng banget ini kalau jadi tenaga Bapak bisa minta buat dapur. Iya, boleh. Sini nih. Ada rumah dijual nggak Pak di situ? Ada. Cuman lumayan. Ya. Ini mah iseng-iseng tadi, iseng-iseng dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif ya. Jadi teman-teman kalau masih ada di rumahnya lahan, ya manfaatin buat nanam-nanam nih tanaman produktif ya, lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak punya lahan bisa pakai pot tadi tuh, pakai pot. Nggak punya pot bisa pakai galon bekas. Ini tanamnya dari bibit Pak. Ya, jadi manfaatin potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, intinya gitu ya. Ya, ini nanamnya pakai benih bibit kangkung. Kangkung itu dari biji. Ya, biji kangkung disebar. Ya, biji kangkung disebar. Nah, ini usia udah 21 hari. 21 hari udah panen nih kangkungnya. Sengaja saya nanamnya yang cepet-cepet panen aja, 3 minggu udah bisa panen. Nanam bayam, nanam kangkung, nanam pakcoy, yang gampang-gampang aja, yang biasa dikonsumsi sehari-hari juga.
Tuh guys, ya jadi teman-teman ya, teman-teman penerima manfaat ya, teman-teman PSM, ayo pada nanam lumayan nih buat sehari-hari nih ya, gitu guys. Untuk Aswati Pasar Ibu, kalau mau nyari rumah cari aja di daerah Margasari Karawaci. Soalnya kita bukan marketing perumahan ya. Boleh di searching aja di online. Tuh, mas di belakang deh. Tuh, dikit lagi guys. Tuh, dikit lagi. Nanti kita kasih makan ikan lelenya. Tuh, ikan lelenya tuh. Tuh lelenya. Bisa dilatih deh, sana deh. Oke. Ikan lelenya ntar kita kasih makan. Jadi tambahannya pupuk cair dari air kolam ikan lele. Tuh. Jadi tuh tanamannya nih dikasih air kolam ikan lele. Tuh lele-lelenya tuh ya. Bentar lagi kolamnya mau dikuras ya. Nah, nanti buat nyiram ini sebelum kita tanam ya, pakcoynya tuh yang tadi udah kita semai, kita kasih air kolam ikan lele dulu yang banyak. Tuh. Ini kangkungnya nggak dijual ya, cuman buat konsumsi sendiri atau dibagikan, terbagi. Gitu. Di kolam ada berapa ikan lele Pak? Ada 1000 ekor. 1000 ekor lele. Kita kasih makan mau? Ya. Wah, pada nggak sabar nih Pak kayaknya Pak, ngeliat lelenya Pak. Nah, kita kasih makan. Saya ambilin apa namanya? Makanan dulu. Nih 3 tumpuk, 1, 2, 3. Nanti deh hasilnya. Ini 1. Hasil panennya 2. Lumayan ya. Ya, jadi ini kangkungnya nggak dijual, cuman untuk konsumsi sendiri, sekedar hobi menanam aja gitu, atau dibagiin ke tetangga. Ya betul, lelenya juga untuk diri sendiri dan dibagiin. Jadi konsumsi sendiri aja sama dibagiin. Jadi kita nggak ada niatan buat dijual, karena emang sekedar hobi aja sih gitu. Kalau pelihara lele di galon, kita paling di kolam aja sini ya, karena aquaponik tanpa listrik nih. Jadi sekali panen nggak cuma lele, tapi kangkungnya juga yang di atas. Ini lelenya nih guys. Nah nih, Kita kasih makan nih, belum dikasih makan tadi. Bismillah tuh. Tuh lelenya tuh guys. Ini udah deketin. Tuh. makanannya pelet ya. Pelet bisa beli di toko ini. Kalau panen lele di sini tuh kita panen yang besar-besarnya aja. Kalau misalkan kan ada tuh yang enggak, ada yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecilnya nggak dipanen. Ya. Tanaman yang di atas lele ini kangkung. Tuh, jadi dikasih makannya pagi sore. Pagi itu 2 gayung seperti ini, sore 2 gayung seperti ini. Ya, jadi dikasih makannya pagi dan sore. Pagi 2 gayung, sore 2 gayung. Nih, kasih makan lagi. Ini makanan terakhir. Pelet. Makanan terakhir guys. Makanan terakhir. Ya, lelenya
untuk awal-awal banyak yang lumayan mati, cuman sedikit doang sih, nggak terlalu banyak banget. Terus media tanam yang di ini kangkung ya, apa, areng ya, areng, jadi dia kerendam sama ikan kolamnya. Jadi penjelasannya ini adalah aquaponik tanpa listrik. Jadi aquaponik tanpa listrik itu tanaman kangkung, media tanamnya arang kayu, sedangkan kangkungnya sendiri nutrisinya dari air kolam ikan lele gitu. Kalau lelenya Pak dikasih makanan sayuran bisa nggak Pak? Enggak, kita kasihnya pelet. Pelet ya. Sayuran dia mau juga sih. Kalau kangkungnya udah pada besar, dia merambat ke bawah tuh selalu dimakan sama ikan lelenya. Jadi ini yang dihasilkan ada dua, kangkung dan ikan lelenya. Jadi ini pakai ini nih, pakai pembatas. Pakai pembatas. Arang kayunya harus terendam ya. Tuh, ini saya angkat nih. Ya, jadi ini potnya nih. Potnya nih media tanamnya arang kayu tuh. Arang kayunya yang udah dipecah-pecah seperti ini, dikecil-kecilin. Nah, terus direndam paling cepat 1 hari direndam arang kayunya supaya kotoran-kotorannya hilang. Paling bagus 2 hari. Udah direndam, masukkan ke dalam pot. Nah, nanti dibikin ini penyangga seperti ini nih supaya potnya nggak jatuh ke bawah. Dibikinin penyangga seperti ini tuh. Dan ini harus terendam setengahnya arangnya, karena nanti buat akar kangkungnya ke bawah ke air kolam ikan lele buat nutrisi kangkungnya. Nah, jadi seperti ini tuh ditaruh nggak jatuh dia potnya. Jadi udah ukuran pot pas lehernya tuh, tuh nggak jatuh ya. Jadi ini kangkungnya harus terendam setengahnya, jangan terendam semua, nanti takut mati, setengahnya aja ya. Ini yang baru kemarin itu yang udah agak lumayan gitu. Jadi aquaponik tanpa listrik ini yang dihasilkan dua, ada ikan lele, ada kangkung. Ini juga hitung-hitung nutupin kolam ikan lelenya supaya lelenya nggak loncat keluar. Jadi kita tutup tuh, jadi supaya lelenya nggak loncat. Oke, lanjut. Berapa Pak harga satu ini peletnya? 1 kilonya? 1 kilonya lumayan itu, berapa ya? Lumayan lah ya, lumayan. Jadi buat ini guys, buat apa ya, buat iseng-iseng guys gitu. Ada kesibukan di rumah, Sabtu Minggu libur kerja, kita berkebun guys, berkebun. Nah, lumayan nih, ada yang dihasilkan buat kebutuhan sehari-hari guys. Tuh. Kalau beli lelenya bareng sama peletnya nggak Pak? Enggak, saya beli lelenya tuh ada di Kota Tangerang, ada yang deket mah di Batu Ceper tuh, di situ daerah Batu Ceper ada tuh yang jual benih lele tuh, banyak di situ ya. Tuh sedikit lagi nih apa kangkungnya, banyak tuh guys, bagi-bagiin deh tuh. Terus nih cabenya nih, dan itu nih cabe, sela-selanya ada cabe. Di situ cabenya mana tuh? Tuh guys. Jadi ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Kita manfaatin yang masih ada lahan, tanamin nih lahannya sama sayur-sayuran. Kalau nggak punya lahan, tanam di pot ya. Kalau nggak ada pot, pakai galon bekas juga bisa ya. Lumayan nanti hasilnya buat kebutuhan sehari-hari guys. Tuh, tanamnya yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah, yang biasa kita konsumsi aja setiap harinya.
Biasanya kalau saya konsumsinya tiap hari biasa sayuran-sayuran begini nih, kangkung, pakcoy, bayam, nggak yang aneh-aneh sayurannya ya. Ini aja nih yang umum-umum aja. Biasanya kalau beli bibit kangkung berapa banyak, Pak? Cuma itu plastik doang tuh, sebungkus. Ini 3 galon nih, sebungkus masih lebih. Sebungkus masih lebih nih, 3 galon. Satu bungkus pakcoy itu, satu bungkus kangkung. Ini 3 galon masih lebih tuh. Satu bungkusnya 25 ribuan tuh. Banyak di online mah murah-murah kan. Pasar ya. Oh, pasar banyak. Ya. Tuh. Pada rebak. Rubuh pun. Oh. Oh. Panen lagi aja. Kata Om Deden, panen lagi aja. Tadin panen lagi aja Pak katanya. Iya, kita harus konsisten juga nih nanam-nanamnya ya. Tuh banyak banget nih Om Deden, Om Tadin, Pak Sarip. Pak Sarip mana nih, nggak nongol-nongol. Tuh mana lagi nih, ini bentuknya gimana nih. Tuh. Ini pada roboh pohonnya, kena hujan subuh, jam 3 subuh sampai jam 6 hujan, baru berhenti nih. Kangkungnya pada roboh ya. Kita mau panen roboh ya, nggak apa-apa, sama aja ya. Tuh mana tuh. Tuh ini agak sedikit kotor karena tanahnya lengket, becek ya. Ntar kita cuci lagi guys biar agak bersih. Oh ya, jadi teman-teman di lingkungan, di wilayah, teman-teman penerima manfaat, teman-teman PSM, ayo pada nanam, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Ini hasilnya lumayan tuh ya, dikit lagi tuh. Tuh. Aduh. Tuh cabenya ketindihan tuh ya. Dikit lagi 1 galon guys. Tuh. Oh, digoyang-goyang biar tanahnya lepas. Oh, nanti kita cuci akarnya biar bersih. Tuh, karetin. Pakai karet aja guys, yang gampang. Tuh. Lagi. Tuh. Gampang kan? Nah, gampang nih. Nyabutnya gampang. Nanamnya juga gampang guys. 3 minggu udah bisa panen guys. Oh, 3 minggu udah bisa panen. Oh, habisnya. Oh. Kangkungnya pada roboh karena kena hujan. Jam 3 subuh hujan besar.
kangkungnya pada roboh. Tuh, ikat lagi. Tuh. Ini guys. Lagi. Bis. Tebal. Tuh. Tebar benihnya terlalu rapat tuh bang, kecil-kecil batangnya. Iya. Enggak juga sih nih. Cuma karena ini aja nih kena hujan. Kena hujan. Apa namanya? Pohonnya pada roboh. Ini standar lah. Standar. Oh. Oh. Pupuk apa kak? Pupuknya pupuk kandang sapi. Dicampur pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele. Ya. Pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele tuh, guys. Tuh. Banyak. Dikit lagi. Mau bayam sekalian, Dek. Bayam sekalian apa cukup? Hah? Boleh. Bismillah. Oh. Ya. Tuh, jadi teman-teman ya yang ada di lingkungan, yang ada di wilayah, ya ayo pada nanam lumayan nih hasilnya buat kebutuhan sehari-hari ya. Tuh hasilnya tuh ya, 3 minggu nggak pakai lama bisa panen tuh guys, banyak nih. Tuh gimana megangnya Dek, nggak bisa diangkat semua. Tuh guys. Ya. Tuh. Si banyak. Ya. Tuh sama itu tuh, 2 lagi. Ya. Tuh 2. Tuh. Nih, tuh. Oh, masih ada tuh. Ya. Pak, panennya nggak di ini Pak, dipotong aja. Kenapa harus dicabut, kan bisa numbuh lagi Pak daunnya? Iya, kita yang gampang aja. Kita cabutin karena dicabut itu katanya lebih enak, lebih manis. Ya, nggak apa-apa. Siram berapa kali sehari Pak? Cabut aja. Sehari itu disiram 2 kali, pagi dan sore. Oke, cukup. Nanti bayam sore aja lah. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.